sobat film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film dimulai dengan menampilkan seorang pensiunan marinir bernama Charlie yang kini bekerja sebagai pembunuh bayaran. Saat itu bosnya yang bernama Stan memintanya untuk bekerja sama dengan seorang partner baru yang belum pernah dia temui sebelumnya. Namun Charlie yang lebih suka bekerja sendiri merasa frustasi untuk menunggu rekan barunya itu. Akhirnya seorang pria bernama Blade muncul yang terlihat punya sifat yang sedikit tidak disukai oleh Charlie. That's pretty creams to spell with 2K, not you. Tak lama kemudian mereka pergi ke rumah target mereka, seorang pria bernama Rollo, untuk menyelesaikan misi mereka. Namun, karena Blade masih baru, Charlie pun memberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan itu. Namun, Charlie sempat bingung dikarenakan Blade tidak menggunakan pisau seperti yang dia harapkan, yang mana hal tersebut padahal selalu dikatakan oleh bosnya yang bernama Stan. Sebaliknya, Blade memberi Rollo sekotak donat, yang tak lama kemudian membuat sebuah ledakan di rumah Rollo dari donat tersebut. Hey, what'd you do? Poison him? Rupanya mereka berhasil membunuh Rollo. Namun masalahnya, karena bom donat yang diberikan Blade kepadanya, kepala Rollo jadi meledak, yang mana hal itu membuat mereka tidak dapat mengidentifikasinya. Pelanggan mereka yang bernama Beggar adalah seorang pria yang berhati-hati dan tidak akan membayar sampai dia benar-benar yakin bahwa itu adalah Rollo. Charlie pun menghubungi bos agensinya yang bernama Saul agar bisa membantunya menemukan alamat keluarganya Rollo. Singkat cerita, Charlie dan Blade akhirnya bertemu dengan mantan istrinya Rollo yang bernama Mercy. Dari percakapan mereka dengan Mercy, Charlie menyadari bahwa Rollo tidak disukai banyak orang, jadi tidak mengherankan jika dia terbunuh. Charlie menyadari bahwa Mercy juga tidak menyukai Rollo dan kemudian menawarinya uang sebesar $5.000 untuk pergi bersamanya menemui Beggar dan memastikan apakah tubuh Rollo ada di bagasi sebagaimana mestinya. Namun Mercy tidak mau terlalu ambil pusing dan kemudian mengatakan bahwa Rollo memiliki sebuah tato di pantatnya seperti miliknya. Yang mana setelah mereka memeriksa tubuh Rollo di bagasi, Blade tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Charlie dengan maksud untuk mengambil alih tugas tersebut untuk mengantarkan tubuh Rollo. Blade melakukan ini untuk mendapatkan bayaran dari Beggar tanpa harus membaginya dengan Charlie, dan juga untuk bisa bergabung dengan geng tersebut. Namun sial, saat Blade mengemudikan mobilnya, dia malah bertindak ceroboh dan tidak sengaja menembak dirinya sendiri. Hingga kemudian, hal ini menyebabkan mobilnya kehilangan kendali, menabrak sebuah tiang listrik, dan kemudian terbakar. Charlie yang menyaksikan merasa situasi semakin kacau karena mayat Rollo yang tanpa kepala kini juga malah ikut terbakar. Dan segera setelah itu, Charlie pun segera membuat rencana dengan meminta Mercy untuk menghubungi kakaknya yang merupakan seorang seniman tato untuk membuat tato di tubuhnya Blade yang mirip dengan tatonya Rollo. Kemudian Charlie akan menyerahkan mayat Blade setelah dia menghilangkan kepalanya. But I'm not cutting his head off. Dan sebelum berangkat, Charlie sempat meluangkan waktu untuk mengunjungi Stan yang dia anggap bukan hanya sekedar bos, tetapi juga sahabatnya. Segera setelah itu, Charlie pun tak lupa untuk menyiapkan beberapa makanan dan juga memberi label pada makanan serta obat-obatan yang perlu diminum oleh Stan. Meskipun usianya sudah lanjut, Stan dijelaskan telah memimpin wilayah Biloxis selama 47 tahun dan masih aktif, meskipun pada saat ini dia menderita demensia di tahun-tahun terakhirnya. Keesokan harinya, Charlie akhirnya bertemu Beggar di markas besarnya. Setelah Beggar memastikan bahwa mayat yang dibawa Charlie memang adalah Rollo, Charlie pun menerima bayarannya. Dan sebelum berangkat, Beggar sempat meminta Charlie untuk mengatur pertemuannya dengan Stan karena mereka memiliki beberapa urusan bisnis yang harus mereka diskusikan. I reached back though. Juicy territory. We got Setelah itu, Charlie kembali menemui Mercy dan memberinya $5.000 yang telah dijanjikan. Di sana Mercy menyebut dirinya bekerja sebagai taxidermist, yaitu seorang seniman yang suka mengawetkan hewan mati seolah-olah masih hidup. Terlihat Charlie juga tertarik pada Mercy, dan untuk itu dia pun mengundangnya untuk makan bersama. I want that animal to haunt.
Keesokan harinya, Charlie terlihat berkumpul dengan rekan-rekannya yang semuanya bekerja untuk Stan, yang terlihat sudah seperti keluarga, yang mana di antara orang-orang tersebut dijelaskan masing-masing bernama Benny, yang dijelaskan mengelola klub hiburan Stan bersama istrinya, Tony yang menangani operasi perjudian Stan, dan juga Paul yang bekerja sebagai sopir, dan juga Charlie yang merupakan seorang pembunuh bayaran. I was store-bought birthday cakes. Tastes like shit. Mereka memiliki aturan ketat dalam kelompoknya dengan hanya menargetkan orang jahat dan bertanggung jawab kepada dewan agensi bernama Saul yang dijelaskan mengawasi semua agensi pembunuh di wilayah tersebut. Saat mereka duduk bersama, Stan bertanya kepada Charlie tentang rencana pensiunnya karena Charlie pernah menyebutkan keinginannya untuk membeli rumah di Italia untuk masa pensiunnya. Namun Charlie menyebutkan bahwa dia masih memikirkannya. Stan menyarankan Charlie untuk segera mengambil keputusan tentang pensiunnya selagi dirinya yang kini juga telah menyiapkan rencana pensiunnya. Charlie pun kemudian membagikan pesan dari Begard yang ingin bertemu dengan Stan. Namun Stan menolak berbisnis dengan Begard karena dia yakin Begard bukanlah orang yang baik. Saat itu Stan memperingatkan Charlie untuk segera menjauh dari Begard dan kelompoknya. Set it up. That you don't wrestle with him. Okay. Dan ketika Charlie kembali ke rumah untuk menyelesaikan pekerjaannya, terlihat dua orang anak buah Begard menyelinap untuk mencoba membunuhnya. Namun, sebagai seorang pembunuh profesional dengan banyak pengalaman, Charlie pun selalu waspada dan juga siap. Hal itu dia buktikan dengan cepat langsung melenyapkan kedua penyerang Begard yang datang tersebut. Doorbell? Get him. Dan setelah itu Charlie pun pergi membawa kedua jenazah itu ke tempat biasanya dan kemudian kembali menghubungi Benny. Charlie meminta Benny untuk memperingatkan rekan-rekannya yang berada di kasino karena Begard mulai mengancam kelompok mereka. Namun dalam perjalanan ke kasino, Charlie bertemu lebih banyak anak buah Begard dan menyadari bahwa semuanya sudah terlambat setelah dia melihat semua rekannya yang telah terbunuh. Setelah dia melihat semua rekannya yang telah meninggal, Charlie bertekad untuk membalas dendam dan menghabisi Begard. Jadi, dia pun langsung menemui Saul, seorang anggota dewan agensi Stan yang merupakan pemimpin pembunuh bayaran. Di sana Charlie meminta izin untuk menghabisi Begard karena Begard yang telah melanggar aturan dengan membunuh Stan. Sayangnya Saul menolak karena Begard berperan penting dalam bisnis agensi tersebut dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuannya. Saul juga memberitahu Charlie bahwa Begard lebih muda dari Stan yang dianggap lebih tua dan menyarankan agar Stan pantas digantikan oleh pemimpin yang lebih muda. Di sana Saul bahkan menasehati Charlie untuk segera pergi jauh. Namun Charlie menolak dan bersikeras untuk membalas dendam terhadap Begard dengan caranya sendiri. Saat Charlie menanyakan keberadaan Begard, Saul menyarankan agar Charlie bertanya kepada rekan-rekannya yang masih aman. Beggar. They're all dead. Setelah mendengar ini, Charlie teringat Benny yang menyewa Blade untuk Stan. Saat itu, Charlie menyadari bahwa Benny telah mengkhianatinya. Charlie kemudian kembali ke rumah, mengumpulkan semua senjatanya dan pergi ke rumah Benny untuk menghadapinya. Di sana ia pun disambut oleh istrinya Benny. Dan setelah mendapat informasi dari istri Benny secara paksa, Charlie pun langsung OTW menuju kasino yang telah diambil alih oleh Begard. Dan ketika dia tiba di kasino, Charlie secara diam-diam meminta penjaga yang dia kenal yang bernama Mitch untuk berangkat lebih awal. Kemudian dia memasuki kamar Benny dengan santai dan dengan cepat melenyapkannya. Finished here. Ethanol was right in the head. Where's Beggar? He wanted to get up. Keeps telling me. Dan setelah selesai berurusan dengan Benny, Charlie pun melanjutkan untuk melenyapkan semua anak buah Begard di kasino. Namun, saat Charlie mulai terkepung, Mitch tiba-tiba kembali untuk datang menyelamatkannya dengan alasan kesetiaannya kepada Stan. Penasaran mengapa Begard sangat menginginkan Rollo mati, Charlie pun mengikuti salah satu anak buah Begard yang sedang mencari sesuatu di rumah Rollo. Dan saat dia berada di rumah, Charlie mengabaikan panggilan telepon dari seseorang bernama Mr. X. Dan saat melanjutkan penyelidikannya, tiba-tiba Charlie bertemu dengan salah satu anak buah Begard dan dengan cepat menanganinya. Pissed about the guy was past the sell bite.
Hingga pada akhirnya Charlie menemukan bahwa Golo memiliki bukti aktivitas kriminal Begad yang terekam dalam rekaman. Itu sebabnya Begad mengirim Blade dan Charlie untuk melenyapkan Golo. Begad tidak ingin barang bukti tersebut ditemukan oleh Charlie atau diketahui oleh Sal. Maka ia mengutus anak buahnya untuk terus mencari rekaman tersebut yang saat ini berada di rumah Mercy. Beruntung Mercy yang dulunya adalah seorang istri mafia berhasil membunuh 2 anak buah Begad dengan keahliannya. Tak lama kemudian, Charlie tiba di sana dan menjelaskan semuanya kepada Mercy. Mendengar hal ini, Mercy juga menyebutkan bahwa selain rekaman tersebut, Golo memiliki $50.000 yang seharusnya dia berikan kepadanya, tetapi tidak pernah diberikan. Saat itu, Charlie berencana pergi ke New Orleans, tempat di mana geng Golo bermarkas, dan Mercy bersikeras untuk ikut karena dia juga menginginkan $50.000 untuk memperbaiki hidupnya. Wait for you to tell me the Mutt and Jeff at the foot of my bed holding where he hung out. The grand could really change things. Sementara itu, di rumah Charlie, bawahan Begad yang bernama Bruno tampak sedang mencari Charlie. Singkat cerita, Charlie dan Mercy akhirnya tiba di salah satu rumah Golo yang lain. Tapi ternyata anak buah Begad sudah menggeledah tempat itu. Mereka mencari di semua ruangan, tetapi tidak menemukannya. Mercy yang mengetahui kebiasaan Golo percaya bahwa dia menyimpan rekaman itu di kotak merah bergambar mobil Mustang. Namun mereka tidak dapat menemukan benda itu. Untungnya Charlie menerima tips berguna dari mesin fax tentang apartemen tempat Golo tinggal baru-baru ini. Dan setelah menghubungi apartemen itu dan memeriksa riwayat penagihan, Charlie pun berhasil mendapatkan nomor kamar dan segera bergegas ke sana. Airline in. Yes, good afternoon to you. I seem to have misplaced my bill. Setibanya di sana, dia mencari secara menyeluruh di setiap sudut apartemen tetapi tidak menemukan apapun. Dan saat hendak menunggu lift, Bruno pun datang juga ikut untuk mencari bukti rekaman itu. Charlie mencoba melarikan diri dari Bruno hingga pada akhirnya bersembunyi di area pembuangan bantal. Meskipun tertembak, Charlie berhasil bertahan dan kembali ke tempat persembunyiannya yang aman. Segera setelah itu, Mercy membantu mengobati luka Charlie dan mengungkapkan keprihatinannya, dan kemudian menyarankan agar Charlie mempertimbangkan untuk pensiun karena dia bisa menemui nasib serupa seperti Golo. Namun, Charlie bersikeras untuk membalas dendam. Kemudian, dengan menyelidiki petunjuk di tagihan apartemen, pencarian Charlie dan Mercy pun membawa mereka ke rumah ibu Golo, tempat Golo telah menghubunginya beberapa kali sebelum dia meninggal. Still, he calls his mama. Ketika mereka tiba, Mercy dengan cermat mencari di setiap bagian ruangan dan akhirnya berhasil menemukan kotak penyimpanan merah Golo. Namun yang mengejutkan mereka, ketika mereka membukanya, mereka menemukan isinya telah hilang. Ternyata uang $50.000 di dalam kotak tersebut telah digunakan oleh ibu Golo untuk operasi payudara. Sementara itu, rekaman yang dicari oleh Charlie tidak pernah ditemukan oleh ibu Golo. Setelah mengetahui bahwa $50.000 miliknya telah digunakan untuk operasi payudara, Mercy meminta Charlie untuk membawanya ke terminal bus karena dia ingin segera pulang. Saat itu, Charlie berencana untuk terus mencari rekaman tersebut. Agar Mercy tidak putus asa, dia menawarkan uangnya sendiri kepadanya. Namun Mercy menolak dan meminta Charlie berjanji akan kembali. Untuk memastikan perjalanannya aman, Charlie menyebutkan keinginannya untuk pensiun dan membeli rumah di Italia. Sedangkan Mercy ingin menekuni seninya di kampus seni. Sebelum berpisah, dia mengingatkannya untuk tidak jatuh cinta padanya. Namun hal tersebut sudah terlambat dikarenakan Charlie yang kini telah jatuh cinta padanya. Namun Mercy mengubah rencananya untuk pulang ketika dia teringat bahwa Golo dulunya mengelola bar tua milik Begad. Mercy yakin Golo mungkin menyembunyikan rekamannya di sana. Setibanya di sana, dia memasuki bar dan mencari petunjuk apapun. Mercy berpura-pura tidak tahu apa yang telah terjadi pada mantan suaminya itu dan bersikap seolah Golo masih hidup. Mengetahui Golo mengoleksi mobil Mustang, ia mencari gambar Mustang tersebut dan akhirnya berhasil menemukan bukti rekamannya. Saat Mercy meninggalkan bar, anak buah Begad menangkapnya. Untungnya Charlie tiba tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Mercy. Kemudian, dia mempercayakan rekaman itu kepada Charlie. Namun, kemudian Bruno muncul dan berhasil menahan Charlie. Saat itu, Bruno meminta Charlie untuk menuju ke markasnya Begad.
Kemudian, dalam perjalanannya menemui Begard yang juga telah mendapatkan belas kasihan, Charlie terus memperhatikan kebiasaan minum Bruno. Melihat peluang yang tepat, Charlie pun menabrakkan mobil yang dikendarainya hingga menyebabkan kematian Bruno. Charlie kemudian membajak mobil pengemudi lain untuk mencapai markas Begard dan menyelamatkan Mercy serta menyelesaikan masalah dengan Begard. Setibanya di sana, Charlie menyaksikan Begard menyandra Mercy dan meminta Charlie merekam rekaman itu sambil menodongkan dengan senjata. Namun, tembakan tiba-tiba merenggut nyawa Begard. Yang tanpa diduga, Charlie menunjukkan rekaman itu kepada Saul. Mana dalam rekaman itu, ternyata Begard telah mengkhianati Saul dan melaporkan kejahatannya ke FBI dengan maksud untuk mengambil alih posisi Saul sebagai pimpinan lembaga tersebut. Setelah memastikan pelanggaran aturan Begard, Saul memberi izin kepada Charlie untuk melenyapkan Begard hingga pada akhirnya Stan yang dikira telah meninggoy ternyata masih hidup. Ternyata Charlie sebelumnya telah memindahkannya ke tempat yang aman ketika Stan menyatakan ketidakpercayaannya kepada Begard. Jadi mayat yang ditemukan di rumah Stan adalah milik Paul dan beberapa anak buah Stan. Charlie memindahkan Stan ke rumah jompo yang telah disiapkan Stan dan memberinya identitas baru bernama Tuan Grant. Setelah semua drama, Charlie dan Mercy menikah dan memulai hidup baru di Italia. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Museum in Tuscany.